Halo, sore Bang Bay. Halo, sore Crime Sheet Boam. Odi. Sibuk apa nih sekarang? Ya, sibuk kerja, hari-hari kerja aja. Masih ngerjain main job, side job, ya gitu-gitu aja lah. Berarti reguler Senin sampai Jumat tuh ya? Ya, kerja, ngurusin brand, kayak gitu-gitu lah. Keren sih. Gila, akhirnya ada waktu. Kayak ngapain sih nih gua? Gak apa-apa, kita nggak nyore aja ini. Iya. Bertepatan di tanggal 17 Agustus. Iya. Jadi kita killing temanya sih Bang. Iya, Dirgahayu Indonesia ya. Dirgahayu. Semoga cepat sehat dah. Amin. Jadi ini segmen So It Goes Bang di Crime Sheet Media. Jadi ya kita lebih ke personal interview sih beberapa teman-teman. Jadi sebelumnya itu ada Bang Edoy juga yang in charge di STF sama No Excuse. Terus ya anak-anak juga lu tahu in charge di beberapa band dan juga record dan gawe di salah satu brand juga ya kan. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan sih yang gue mau tahu sih secara lu personal, kalau walaupun di off cam kan kadang kan ngehe juga kan. Jadi ya di in frame-nya pengen tahu aja sih gimana. Jadi lumayan buat teman-teman yang di luar juga gitu kan. Jadi gue bakal tanya terkait hardcore, terus lu sibuk apa aja, terus apa namanya in charge di apa aja gitu. Terus anak-anak kan juga tahu kalau JHC atau Jakarta Hardcore, terus TBN juga, terus Nation sama Storm Brigade juga kan lu lumayan aktif juga di situ kan Bang. Terus kemudian karena gue tahu lu lumayan in charge di hardcore lama, pengen tahu sih first hardcore show lu yang lu inget tuh di mana dan apa gitu Bang. First hardcore show itu, aduh, gue lupa detailnya ya. Mungkin sebelumnya tuh gue suka ngikut tuh kayak, gue tahu band ini, misalkan kayak gue dulu kayak ada band What We Think gitu, akhirnya gue kayak dia main di mana gue ngikut, tapi bukan yang hardcore banget gitu. Atau kayak gue suka dulu awal-awal gue Sex Answer gitu, dia main di mana ya gue datang gitu, tapi bukan yang full hardcore gitu. Tapi seinget gue banget tuh yang emang acara full hardcore tuh itu band The Geeks dari Korea sama Second Combat dari dari Malaysia. Dia tur ke sini 2009 kalau nggak salah, itu di Light Kemang. Itu sih yang gue inget banget sih. Gue ke situ waktu itu kayak tempatnya kecil, terus padet banget, dan gue kayak ini hardcore show tuh gini ya gitu sih. Iya. Mungkin yang sebelumnya tuh gue datang ke acara itu tuh, acara-acara gitu tuh mungkin yang acara masih campuran kali ya, ada metal, ada popang ya, kayak gitu-gitu sih. Cuman yang kalau hardcore banget, yang full hardcore gitu tuh seingat gue sih itu sih Second Combat dan The Geeks itu. 2009. Lu itu SMP, SMA? Gue SMA kelas 2 deh. SMA kelas 2 tuh. Iya, itu yang 2009 ya. Dan di tahun itu juga gue kayak langsung ngulik semua. Nggak semua sih, maksudnya ada beberapa yang gue kulik kayak Straight Edge kayak gitu-gitu. Dan akhirnya gue di situ langsung kayak gue ngeklaim gue Straight Edge nih, gue langsung kayak jadi Straight Edge gitu saat itu tuh. Walaupun sekarang enggak ya gitu. Sometimes lah ya. Iya. Berarti 2009 SMP di Light Kemang tuh Bang ya? Di Light Kemang tuh. Udah nggak ada sih, tempatnya tuh di seberang KFC Kemang gitu sekarang. Oh iya, I see. Terus itu emang full line up-nya hardcore, full line up hardcore. Salah itu satunya SA ya? Wah, gue lupa, kayaknya SA deh. Sama Final Tech main juga deh kalau nggak salah deh, gue lupa. Itu emang udah kebentuk TBN atau belum? Itu gue belum kenal sama anak-anak sih. Belum itu? Gue tuh kenal sama anak-anak tuh mungkin awalnya kayak sama Fanny gitu kali ya, sama Barcol gitu, karena gue satu lingkungan yang di rumah yang sama gitu. Gue kayak tetanggaan, dan akhirnya kayak dari situ tuh ya kita jalan bareng, akhirnya ketemu anak-anak di acara, akhirnya kayak balik dari situ tuh mungkin dulu medianya Facebook kali ya, jadi dari Facebook kayak ini yang kemarin nih, dari tek-tekan orang gitu, akhirnya ya udah follow, terus lu yang kemarin ya gitu.
kita lu datang nggak acara kesini, terus ya di acara udah tinggal tegor-tegoran gitu sih. Sisanya tuh paling kayak misalkan ada satu orang bawa temennya dikenalin akhirnya jadi nongkrong bareng gitu. Kebanyakan sih kayak gitu sih. Iya sih, kebanyakan yang gue inget juga tuh dari Facebook, terus tandaan dari bandnya itu kan. Ya, dari itu kan biasanya kan dua fotografer yang pada ngetek-ngetek kan gitu. Facebook sih emang lumayan terkoneksi. Terus dari hardcore, pasti lu kan first show itu kan, anjir gue pengen ngebentuk band pasti nih gara-gara terinfluence kan. Terus yang masih aktif, kalau nggak band pertama lu dulu deh yang lu running itu apa? Band pertama gue dulu ada namanya Around the Time. Around the Time. Dia tuh ya bukan hardcore sih sebenarnya, kayak melodic pop, melodic popang gitulah gitu. Karena kan kayak gue belum mengulik banget yang hardcore tuh gimana ya. Terus akhirnya dari personil yang sama akhirnya kayak kita bikin band hardcore aja yuk gitu. Akhirnya itu dirubah, akhirnya gue bikin band hardcore namanya Moving Out dulu. Moving Out, cuman nggak lama sih, habis itu baru bikin band-band yang lain sih gitu, kayak ke Boret, langsung ke ke Walk Fearless kayak gitu-gitu sih. Kalau sekarang sih yang running ya Freak sama Storm Brigade aja sih. Dua itu paling ya? Sisanya kayak ngebantuin band anak-anak juga, kayak kemarin sama Raincoat gitu. Gue additionalin main drum gitu. Terus kadang sama Braveheart juga gitu, ngebantuin aja sih gitu sisanya. Paling sama Boret juga jarang lah. Boret juga kemarin kan di New Vision YR ya main kan tuh. Di Survive the Vibe. Survive the Vibe, sorry. Itu kayak itu juga gue kayak latihan sekali, habis itu udah ngikutin BM aja sih. Iya, tapi ya ngobatin kangen anak-anak juga lah tipis ya kan. Terus gue tahu Moving Out itu ya waktu kita ke Semarang tuh. Kan ada flyer Moving Out tuh. Wah anjir. Itu lumayan. Nah itu ya, gue sempet ke Semarang sih waktu itu sih. Iya kan? Terus yang acara itu juga The Fire Still Left Us juga kan tuh. Pamerannya. Iya. Berarti itu Moving Out ke Semarang sekitar 2010-an ya? Ya 12-11 mungkin ya. Iya sih. Gue juga waktu itu belum kenal sama anak-anak sana sih, jadi kayak random aja di Facebook, nggak tahu ya si Hanafi yang ngabarin gue gitu. Dia lu main Semarang nggak? Oh ya udah gitu, anak kesana gitu, keretaan kalau nggak salah. Moving Out seru banget ya, itu pertama kali deh gue kayak pergi jauh ngeband gitu. Bener sih. Terus ya yang incar sekarang Freak sama Storm. Gitu sih. Storm juga baru rilis kan? Iya, baru rilis akhirnya kan setelah 2 tahun. Terbengkalai. Dari yang album No Label ya? Yang label itu tahun berapa sih? 2016, sekarang 2025. 11 tahun. Sebenarnya lagu yang album yang kemarin rilis itu udah 2 tahun rekaman, udah jadi lagunya. Iya kan, yang EP yang single ya, Not For Me sama Narrow Minded. Iya kan ya? Iya. Udah kayak ya udahlah ya, kayak udah kelamaan nih gitu. Terus akhirnya kan sekarang tanggal 17 minggu depan ya? Minggu depan di Flowbar. Tanggal 23. Agustus. Oke. Yang Bang berarti. Tapi Freak sama Storm sih agak lumayan ya bagi gue personal sih. Close influence gue sih. Aduh, salu. Karena apa ya? Ya Freak itu kan lu juga nggak klaim kan terinfluence sama Fury juga. Iya. Itu obat gua kalau misalnya mau nonton Fury, nonton Freak gitu kan. Padahal ya jauh lah sama Fury juga ya, sebenarnya influence-nya ya ke situ sih emang. Iya kan ya. Terus dari lu juga mention Semarang di Moving Out itu lu salah satu pertama main jauh juga kan. Terus dari beberapa tour nih yang paling berkesan secara personal tuh kemana ya Bang? Anjir. Sebenarnya gue tur tuh jarang tau. Tur tuh jarang, band gue tur tuh jarang gitu. Yang kayak Jawa Tengah, Jawa Timur atau ke luar negeri atau luar pulau gitu jarang. Gue kebanyakan tuh kayak satu kota gitu. Cuman ada beberapa kayak daerah yang emang kayak gue kalau misalkan diajak main ke sana gue sih mau banget gitu. Kayak Semarang contohnya gitu. Gue beberapa kali udah main di sana gitu, sama Boret pernah, sama Moving Out pertama, terus sama Storm Brigade gitu.
yang berkesan ya itu kayak kemarin juga, yang baru kemarin kita satu bis kan. Iya sih itu. 20 berapa orang ya? 23 apa berapa? 30-an sih itu. Iya, seatnya lebih ya. Satu bis yang main 4 band. No Excuse, ada Big Fresh, ada Fresh sama Storm. Satu bis tuh kayak nongkrong pindah tempat doang sih gitu. Itu seru banget sih gitu, kayak pertama kali pengalaman gitu buat gua, kayak hampir semua anak-anak ngikut. Iya. Satu bis. Wah gila sih itu ngerepotin orang banget sih di sana tuh. Ramai banget kayak study tour kan. Asli. Terus paling kayak berkesan ya Frek sih, Frek ke yang Southeast itu sih, yang terakhir di Thailand itu. Walaupun kesana cuman sehari, nggak sempat jalan-jalan, cuman itu pengalaman pertama gue keluar Indonesia gitu, ke Singapura, ke Malaysia gitu. Malaysia kan ada 2 juga, ke Johor sama KL. Iya. Terus dari KL lanjut ke Thailand tuh yang kayak itu kan menurut gua aja segitu kayak anjing panjang juga ya, gimana yang bisa 2 minggu gitu kalau ya tur gitu ya belum pernah ngerasain sih, cuman yang menurut gue tur panjang yang itu sih Frek, yang itu sih seru sih menurut gua. Itu tahun berapa berarti Bang? Gue lupa lagi 2010-an juga kayaknya ya? Iya 18 kayaknya deh, sebelum ya? Covid deh. Berarti emang ke Malai dulu tuh 2 titik? Gue ke Singapura dulu. Singapura dulu? Singapura, waktu itu Frek tuh sama Vildeburn. FTB ya? FTB, terus gue ke Singapura, dari Singapura main di Johor. Johor lanjut ke KL lanjut ke Thailand. Terus serunya juga kayak kan Vildeburn ini main di Batam dulu nih. Oh iya. Hari Kamisnya gue berangkat duluan ke Jumatnya tuh mereka main di Batam, gue berangkat duluan ke Singapura. Jadi kayak ya gue anak-anak Frek main dulu ya? Apa namanya? Ya main-main dulu ya, barbekyuan kayak gitu-gitu, kayak ngerasain yang beneran jalan-jalan gitu loh. Terus baru ketemunya di Singapura, habis itu baru lanjut ke Thailand bareng gitu. Thailand juga di handle sama anak-anak Monumen ya? Monumen X ya. Itu gue ngeliatnya gila, band hardcore bisa ngebawa kesana juga kan gitu. Terus di jaringnya juga aktif juga gitu. Iya, itu dia sih. Jadi emang di luar yang lo berkesan Thailand, kalau di lokal Semarang ya tour itu sih kayak Singapura, Malaysia, Thailand itu sih. Karena kan gue belum lebih dari itu ya gitu. Karena itu juga momen yang pertama kali, jadinya gue ya berkesan buat gue sih gitu. Ke Semarang kenapa sering berkesan Bang, walaupun sering gitu? Gue lebih ke Semarang pun sebenarnya ya gue nggak manggung juga nggak apa-apa sih. Karena emang anak-anaknya aja gitu, kayak ya mungkin kayak kita udah kenal lama, udah deket juga gitu, kayak mereka kalau ke Jakarta juga ketemu, terus gua kalau ke Semarang juga kayak ketemu mereka gitu, jadi kayak udah deket gitu, jadinya kayak ya udah yuk, makanya kemarin anak-anak Semarang ngajak main, oh yaudah gas gitu. Kayak biasanya kalau keluar kota yang kayak aduh ini nggak bisa lagi, ini nggak bisa lagi gitu, gue nggak ada cuti lagi, itu kayak udah bela-belain gitu. 4 band lagi kan? 4 band lagi kemarin gitu, ya udah gitu, mungkin karena 4 band juga kali ya, jadi sih kayak momen banget sih gitu. Jarang banget sih itu. Iya, makanya. Terus juga kan itu ya dari Mas Hanafi juga kan ngededikasiin ya kan? Iya, kayak dia sekalian rilis photobook gitu kan, keren banget sih. Keren sih itu, shout out tuh Atlas City Hardcore Hibernation. Terus juga gue ngeliat lu kan ngerunning sama beberapa temen bikin escape record ya kan? Itu siapa aja sih Bang? Terus kenapa sih lu bikin escape gitu record? Escape tuh gua, Beler, Fikri, sama Dendi. Sebenarnya sih misinya ya apa ya? Ya gue mungkin ada keresahan, kayak gue juga nggak tahu sih ini bakalan bisa kebentuk apa enggak gitu. Cuman gue tuh kalau di luar gue ngelihatnya setiap record label tuh kayak punya ciri khas bandnya sendiri-sendiri aja gitu. Kayak mungkin yang kalau lu denger kayak Fury gitu, kayak oh ini band-band Triple B kayak gini ya, kayak gitu. Atau lo dengerin
demokor gitu loh. Oh ini Monster Delight banget nih bandnya yang kayak gitu-gitu loh. Kayak dulu tuh waktu awal-awal tuh gue juga sempetnya ini band-band Rivalry Record nih kayak gini ya, Back to Back Record tuh band-bandnya kayak gini ya. Dan nggak tahu ya, gue kalau di sini mungkin emang masih random aja sih. Jadi kayak mungkin kayak band siapa rilis, dan sama mungkin gue juga kayak banyak belajar juga sih dari orang-orang sekitar gue yang kayak ternyata ngerunning record tuh kayak gini ya. Dan kayaknya gue bisa deh, terutama buat band gue sendiri gitu. Karena mungkin ada keresahan di gue yang kayaknya running record tuh harusnya kayak gini deh gitu. Ya ini pendapat pribadi gue gitu. Dan gue tuh daripada mikirnya ngedumel aja nih, gerutu nih, ya udah mending gue bikin aja kayak gitu sih. Dan gue ngeliatnya juga di lingkungan gue, terutama di pantaran gue ya, kayaknya anak-anak juga belum ada deh yang punya record label gitu. Kan paling adanya kan ya di atas gue gitu, kayak True Set, kayak Set the Fire, kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak gue ngerasa buat di bawahnya kayak belum ada nih turunannya gitu aja sih sebenarnya. Jadi emang runningnya tas daripada gue ngedumel ya kan? Gitu sih. Dan juga kalau lu lihat juga isi bandnya juga band anak-anak semua sih. Iya sih. Kayak gitu. Jadi kayak ya udah, kayaknya bisa gue mulai dengan band teman-teman gue gitu, daripada gue ngegedein band yang orang yang mungkin nanti gitu akan lebih ngeluas pasarnya. Cuman kalau buat sekarang ngelihatnya kenapa isinya juga band anak-anak ya, karena ya gue mau mulai dari teman-teman gue gitu. Kayak lu nge-treatnya juga ya kan? Iya kayak gitu. Tapi mayoritas kebanyakan Jakarta sama Depok ya? Jakarta Depok sih, Insane kayak gitu. Depok, Jakarta juga ya band-band gue juga sih sebenarnya, Storm Brigade gitu. Karena kayak gue kan takut aja gitu, kayak namanya record baru, gue masih banyak belajar, terus kayak gue udah ngerilisin orang nih, terus mereka kecewa aja gitu, kayak kok lu gini sih gitu. Kayak ya udah mending gue trialnya ke band gue sendiri dan teman-teman gue gitu. Tapi so far sih rilisannya pecah semua sih. Alhamdulillah emang kebetulan bandnya bagus-bagus aja. Iya sih. Terus kebantu sama recordnya ya kan. Terus yang gue lumayan salut tuh pas bikin showcase, ya kan tuh anjir. Showcase terus dibarengin rilis sama Outspace. Iya. Ya kan ya. Jadi tuh sebenarnya showcase itu tuh ada, gue tuh pengen kayak soft launching aja gitu, kayak Escape apaan sih gitu. Habis Escape showcase keluar baru gue rilis yang lain gitu loh, maksud gue. Jadi kayak ada dia nih, ya udah kayak gitu. Secara gak langsung kayak ya publik tahu sih bang. Iya. Selain Storm Brigade yang udah lama juga kan in charge di situ juga ya kan. Berarti emang lu ngerunning dengan Bang Dendi sama Beler ya? Iya, paling sisanya gue dibantu anak-anak sih. Kayak misalkan gue ada show, pasti kan gue butuh manpower ya, dan pasti juga itu dari lingkungan anak-anak sih. Alhamdulillahnya maksudnya kayak yang lain tuh juga support juga ya. Gitu. Iya sih. Terus lu juga kan lumayan aktif di dunia perdesainan. Apa? Dunia perdesainan. Oh iya. Terus tadi karena pekerjaan gue sih sebenarnya. Iya, sebelum syutingnya nih gue ngulik LinkedIn lu juga kan. Dari emang lu kan secara dari kuliah kan DKP juga kan, Bang? Enggak ya? Gue kuliah gue malah percetakan sih. Serius, gue 6 tahun di belajar cetak sih. Jadi 3 tahun gue STM percetakan nih, grafika. Gue lanjut kuliah D3 itu teknik grafika gue. Jadi 6 tahun gue belajar cetak. Terus dengan dunia cetak pasti nggak jauh sama grafis juga pasti ya? Iya, nggak jauh sih. Cuman emang gue belajar basic aja gitu. Sisanya gue otodidak aja ngulik-ngulik gitu. Terus lu start karir emang dari desain langsung? Start karir gue desain, kerja langsung ngedesain sih. Desain grafis ya. Terus yang jadi apa ya starting point lu? Yaudah gue jadi desainer. Itu dulu sekolah sih gue. Enggak, dulu sekolah tuh gue udah suka desain gitu. Gue ada 2 jurusan gitu waktu sekolah.
persiapan sama produksinya. Persiapan itu belajar desain, belajar bikin plat, apa segala macam gitu. Pokoknya persiapan sebelum produksi lah. Cuman gue mikir desain itu tuh bisa gue pelajarin dengan adanya komputer atau laptop gitu loh. Sedangkan nyetak, gue butuh mesin. Iya sih. Akhirnya gue ngulik, gue masuk ke produksinya gitu. Tapi sembari itu gue belajar Photoshop kayak gitu-gitu. Terus akhirnya yang pas udah kerja, ya mungkin karena gue ngerasain magang kali ya, magang apa di percetakan. Terus gue mikir kayak gue nggak mau jadi kang cetak, gue mau jadi desainer aja. Ya akhirnya ya udah gue kerja pertama kali langsung jadi desainer sih, desain grafis sih gitu, buat sosmed atau website gitu-gitu. Terus sekarang sebagai apa bang di pekerjaan profesional? Gue sekarang di brand Wonder sama ada retail store Sik. Ya di situ sih gue masih ngurusin kreatifnya sih, kreatif lead di sana sih gitu. Buat apa kebutuhan grafisnya mereka, kreatifnya lah ya bang. Kreatifnya lah semua segala macam. Kalau di Escape-nya tadi lu nge-handle sebagai sebagai grafis juga sih, yang emang di situ kayak udah kebagi aja sih, kayak 3 orang itu kayak gue ngurusin buat grafis kreatifnya gitu. Beler nih, si Fikri nih banyak ngurusin marketingnya, sosmed segala macam. Dendi yang lebih ke produksi segala macam sih kayak gitu-gitu. Oh emang udah kebagi. Emang gitu udah kayak kebagi ya? Satu-satu gitu. Jadi kayak nggak ada yang bengong aja gitu. Kalau ada yang bengong ada yang salah sih berarti sih. Harus dipertanyakan sih. Harus dipertanyakan kenapa lu bengong gitu. Bingung nggak bisa ngapain. Anak-anak sendiri lagi bego-begoin aja gitu. Itu dia makanya. Oke. Terus lu juga sering ngegarap artwork sama band juga ya? Brand juga ya? Iya. Enggak sering lah, jarang gua. Kalau latest gitu bang, kalau Storm band Brigade gue. Storm ya? Storm terakhir banget Storm sih. Oh yang EP ini yang ya? Lesson Learned itu. Oh selain band sendiri apa? Ingat gak? Apa ya, gue lagi ngegarap lagi bantuin band Bandung, Choice juga. Oh Choice. Terus Alvin ya? Iya Alvin, terus apa ya terakhir ya? Gue lupa lagi, kebanyakan flyer sih gue kalau gitu. Oh flyer. Flyer acara sih kebanyakan. Kalau brand selain Sik atau itu? Wonder. Iya paling itu aja sih paling. Karena itu kan emang main job gue gitu. Iya sih. Sisanya paling ya udah buat kesenangan pribadi aja, batin aja gitu. Oke. Kalau misalnya gue tanya desainer yang top of mind saat ini kepikiran, pasti lu kan dari lulus kuliah kan beda-beda lah preferensi desainer grafis. Kalau yang saat ini kepikiran siapa bang? Anjir, siapa ya? Kepikiran sih gue ada sih paling hard copy kali ya tuh. Si Cody ya? Iya, Cody Milspec. Gue suka banget sih sama branding Milspec tuh dia. Kayaknya dia yang bikin ya. Kayak, iya dia. Tuh bagus banget sih tuh yang album Marathon itu tuh. Terus karena gue juga nggak bisa gambar ya, gue nggak bisa gambar drawing gitu, gue nggak bisa. Tapi gue suka banget gitu sama artwork gitu yang berupa gambar gitu. Paling ya gue cukup ngikutin kayak spoiler gitu. Spoilergram ya? Iya, Spoilergram ya. Dia dari dulu sih gue suka banget sih gambar-gambarnya dia sih. Kayak bikinin Justice, Mental gitu-gitu. Terus paling Chunwan. Sobat tuh, King Chunwan tuh. Dia handwriternya sih ya. Iya. Hancur sih. Gambar karakter dia kayak dia banget sih gitu. Kayak yang dia bikinin Build and Destroy kayak gitu-gitu kan. Kayak gitu-gitulah band-band apa Looking Out ya. Kayak suka bikinin kayak gitu-gitulah dia. Gue ngeliat wah cakep sih gitu. Tapi berarti kalau ngelihat kayak si Cody atau si Hardcopy by IG-nya doang gitu loh? Iya, by IG-nya aja sih. Kalau anak-anak mereka kan kayak di sosmed kan update-nya ntar-ntaran kan, iya, nggak terlalu ini kan? Iya, nggak terlalu kayak real time gitu. Iya, anjir. Berarti lumayan digging juga sih itu. Iya, harus sih. Iya sih. Kalau nggak gitu, iya karena kan emang kayak lu butuh juga kan kayak gitu. Oke. Gitu sih paling. Grafis terus, wah. Emang lumayan banyak sih aktif. Terus juga kan gua ya anak-anak juga tahu kan lu nge-running IMPM juga MPM kan? ya. MPM. Itu udah singkatan atau emang gitu aja sih? Enggak sih, MPM aja udah. Oh, MPM aja. MPM Studio ya.
Itu dari apa namanya? Jam Inggris kan? Iya, iya. Oh gitu. Jadi tuh sebenarnya dulu tuh namanya It's Time Magazine, video magazine. Itu ada temen gue ya di atas gue lah, dia pantarannya Ajus. Dia punya It's Time Magazine. Dulu tuh kayak dia doang deh yang punya bikin kayak gitu kan. Nah, akhirnya udah nggak ada yang bantuin. Akhirnya gue sama Ajus yang kayak bikin lagi ya, bikin. Udah ya gue bantuin gitu. Akhirnya ganti nama jadi AMPM gitu. Itu emang alasan lu bikin AMPM gitu? Gara-gara It's Time itu? Gara-gara It's Time tuh sama saat itu juga ya media kayak kita, gue ngerasa kayak kita tuh kayak kurang media aja sih buat media-media yang kayak ada edukasi, ada segala macam kayak gitu-gitu. Ya kayak lu sekarang gini kan, menurut gue penting banget gitu adanya si media ini gitu. Karena kayak lu kalau nggak ada media-media kayak lu juga nih sekarang, ya orang mau ngelook up kemana gitu. Buat referensi juga. Iya, ya? taunya cuma dari TikTok gitu doang kan. Oh, soal TikTok nanti akan ada pertanyaan lanjut. Jadi emang terus di AMPM itu tuh apa programnya apa aja, Bang? Sebenarnya banyak sih. Sebenarnya yang tertulis selain live band ya? Iya, sebenarnya tuh yang udah ditulis tuh banyak gitu. Kayak sempat dulu pengen bikin kayak audio tree kayak gitu kan, live studio kayak gitu. Ya itu cuman kayak muluk-muluk dah. Lumayan juga sih produksinya juga sih. Iya, cuman paling ya sisanya kayak short talk kayak gitu-gitu. Yang udah jalan ya running. Ya paling kayak gitu sih, itu doang sih. Masih segitu soalnya karena emang kebenturan sama kesibukan juga ya, pada kerja juga orang-orang. Iya sih. Susah jadinya. Terakhir itu ini kan ngerilis live show-nya waktu Halloween ya kalau nggak salah ya? Iya, Halloween party itu. Halloween party. Gue ngikutin tuh yang pas ngobrol di cruise tuh. Dan itu kayak nongkrong di kamerain aja udah kan gitu. Iya. Covid itu. Covid ya? Keren sih. Pas Covid. Terus pertanyaannya itu ada beberapa pertanyaan, mungkin lu bisa 3 luar atau 3 dalam lah. Live band yang ngebuat lu, wah anjir nih, top of mind banget nih. Wah anjing. Saat yang kepikiran anjir, ya. Siapa ya? Boleh luar, boleh dalam juga gitu. Lokal tuh gue suka banget sama live-nya No Excuse sih sebenarnya sih. No Excuse. Gue suka banget sama nonton live mereka gitu, kayak wah anjir ini keren banget itu. Terus sama apa ya, live band tuh ya mungkin kalau di Jakarta gitu masih band anak-anak kali ya. Anak-anak ya. Rata-rata band anak-anak itu yang emang gue suka aja gitu nontonnya gitu. Kayak ya Sentra, N-Pen gitu, gue ngeliat kan kalau mereka main kayak energik lah ya. Iya, energik aja gitu, kayak terus akhirnya ngebawa ke crowd-nya mereka gitu yang kayak wah anjing keren banget ya kayak gitu. Kalau luar walaupun via YouTube ya. Via YouTube ya? Iya. Via YouTube. Via YouTube tuh Milspec sih. Milspec gue suka sih. Terus Fury. Sama paling ya video-video lamanya Turnstile sih sebenarnya gue suka sih. Yang berarti yang albumnya ini Time and Space ya? Ya Non-Stop Feeling kayak gitu-gitu ya. Awal-awal yang mereka itu. Gitu. Gue suka banget ngeliat kayak Freaky Friends, terus kayak gitaris yang lama juga kan, ada kayak anjing keren banget ini gitu. Ini apa rilisnya Backtrack tuh kan main. Iya, kayak gitu-gitu. Anjing keren banget ya gitu. Oke. Berarti kalau lokal No Excuse. Iya, No Excuse ya. Terus walaupun band lu udah banyak nih, Bang. Ada gak sih keinginan lu lah, ego lu kayak wah gue pengen bikin band kayak gini nih, terus sama siapa gitu? Oh anjing. Sebenarnya sih rencana-rencana mah banyak banget. Bikin grup baru mah banyak, ada 3 apa 4 gitu grup baru, cuman ayo doang tapi udah kagak ada. Iya ya, ada gak ada ini lagi yang saut aja. Cuman yang pengen banget tuh gue yang kayak anjir. Gue pengen sih kayak bikin kayak Down to Nothing gitu kali ya, Down to Nothing, Blind Justice yang kayak short style gitu. Terus sama siapanya, yang pasti gue kayak bakalan ngajak Dendi kayak ayo aja Beler gitu. Ya mungkin karena gue udah kayak
Karena satu kayak referensi. nyambung nih kayak ini gitu. Terus gue vokal tapi Gue ngebayangin sih. aneh banget sih, tapi pasti kayak Bayangin gue kayak kagak bisa, gue kayak di depan gitu soalnya. Tapi kayak ya udah gitu kayak. Tapi jarang terjadi bang kalau lu vokal tuh. Itu dia makanya. Kayak seru aja sih Dendi. Mungkin ya gue ngajak Ajus gitu kali ya, Ajus. Yang mungkin referensi musiknya sama gitu. Terus ajak siapa ya? Ajak ya pasti anak-anak yang rata-rata gue udah pernah ngeband sama dia sih kayaknya sih. Kayak biar kagak ribet soalnya. Soalnya gue kadang juga suka canggung aja gitu kalau ini gimana ya gitu. Kalau sama orang-orang yang mungkin ya di luar kan beda ya nongkrong sama di saat lu di satu studio gitu buat nyatuin pikiran itu kan beda gitu pasti kan. Berarti emang kayak DTM. Iya kayak gitu-gitulah. Melodikan dikit lah ya. Iya kayak gitu. Kayak Guns Up gitu-gitu. Seru sih. Itu bakal gak tuh? Gak tau lah. Gue bikin grupnya dulu. Lucu sih kalau lu vokal sih bang, ngebayangin gue. Itu kaku banget sih pasti. Gak bisa gue kayaknya. Tapi unik. Kayaknya sih ya. Terus dari beberapa pertanyaan kan mungkin tadi bridging kan, sekarang core pertanyaannya nih anjir. Kayak ini Bu Om Sihab nih. Apa nih? Hardcore menurut lo sih? Wah, berat. Keren sih, cuman kan setiap narsum ini gue tanya ini. Gue nggak pernah sih ditanyain kayak gini gitu belum lagi. Apa ya? Gue takut asbun anjir. Apa ya? Hardcore tuh menurut gue. Yang pasti sih way of life sih. Yang pasti ya. Terus mindset sih menurut gue hardcore tuh, karena dari awal sampai gue duduk sekarang ini nih kayak banyak banget perubahan dalam diri gue, terutama mindset gitu. Kontrol kayak gitu-gitu, kayak ya di hardcore tuh ada straight edge kayak gitu-gitu. Dulu waktu gue straight edge lumayan lama juga ya, mungkin kayak 2022 kayak gue udah tidak straight edge lagi gitu. Cuman itu waktu itu kayak cukup panjang gitu untuk gue ngejalanin itu, dan itu kontrol diri gue sih untuk kayak gue nggak ngerokok, gue nggak minum kayak gitu-gitu. Dan banyak mindset gue yang berubah dari hardcore itu sendiri sih. Karena kan banyak ya, kayak lu semakin lu banyak baca zin, lirik, terus lu dengerin interview orang, point of view orang-orang yang lu look up gitu, pasti akan ngebentuk lu kayak oh iya ya ternyata gini ya gitu. Ya itu sih paling sih menurut gue. Dalam sih. Iya. Gue ini baru pertama kali gue ditanya kayak gini, apaan ya jawabnya. Ya kayak gitu sih paling mindset sih menurut gue. Emang sebagian besar yang gue tanya itu emang rata-rata di mindset sih bang, sama way of life. Iya. Karena walaupun kita tahu di sosmed hardcore cuman hardnya doang. Hardnya doang, musiknya doang gitu, ngeband lu hardcore ya kayak gitu-gitu. Tapi kayak gue juga nggak setiap hari dengerin lagu hardcore sih sebenarnya gitu. Jadi udah kayak yang ya walaupun orang-orang tahu, mungkin orang-orang baru kenal gua atau kayak di luaran yang nggak tahu, oh lo anak hardcore ya gitu. Padahal kayak iya gitu. Tapi ya udah aja gitu. Udah kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi yang gue temuin sih bang, kayak terutama di kerjaan ya kan, apalagi kalau kerjaannya yang pakai seragam yang general gitu. Apa polisi? Seragam betul. Enggak juga. Oh, enggak juga. Kayak misalnya seragam kerangka gitu. Oh iya, kirain polisi. Atau ya kerja-kerja reguler. Kan biasanya itu di setiap hari Jumat kan kayak baju bebas. Oh iya. Terus mengekspresikan diri itu. Terus ada beberapa teman-teman ketika pakai baju band tuh langsung disclaimer, "Lu anak band ya?" Iya. Ya kan? Tahu. Pasti kayak gitu. Ya gue ngerasain sih gue ngerasain itu kayak hardcore punya ruang tersendiri gitu sih. Iya. Pasti sih. Soalnya kan kayak mungkin juga ke orang-orang yang awam gitu kan pasti
apalagi hardcore sekarang udah masif ya. Iya. Pasti juga kayak, oh lu anak hardcore ya, gitu-gitu. Apa sih, ngapain sih lu kayak gitu-gitu kan, pasti ada yang kayak gitu-gitu kan. Nah itu sih yang gue jadi bisa petik tuh way of life sih. Kayak sampai gue duduk di sini pun gue masih ngerasa ya way of life. Sampai gue kenal lu sih bang. Jadi way of life sih, kayak ya mindset sih, lebih ke mindset sih. Iya, karena gue tahu lu suka nulis kan, lu juga pasti suka baca gitu. Banyak pasti bacaan-bacaan yang ngebuka pikiran lu gitu. Kayak gitu sih paling. Keren sih, apalagi salah satu apa ya yang jadi transit komunikasi di hardcore kan salah satunya zine juga. Iya media lah. Media lah pokoknya dalam segi apapun gitu. Terus tadi lu juga nge-mention bisa dibilang 2024 sampai 2025 kan agak mainstream kan hardcore kan. Apalagi dengan media TikTok yang cuman dipotong klip-klip ya, artnya doang, core itu nggak diambil. Iya. Tanggapan lu gimana tuh bang dengan klip-klip itu? Seru ya. Diledekin dulu sih pasti ngirim ke grup dulu. Gue ngeliatnya kayak ya udah aja sih sebenarnya dari kitanya tuh bukan kita ya, gue ya, kalau gue kan mikirnya sebenarnya nggak usah ditanggepin juga sih, karena mereka juga nggak bakal nyari tahu sebenarnya tuh yang dipotong-potong itu tuh pada ngapain sih gitu. Taunya cuman kayak ya mungkin violence dance gitu-gitu, pukul-pukulan doang gitu. Apalagi kayak banyak kemarin yang sempat rame yang band yang nendang-nendangin crowd kayak gitu-gitu. Menurut gue kayak ya sebenarnya kalau lu dicengin kayak gitu kayak ya udah aja gitu, cuekin aja, karena mereka juga bakalan hilang sendiri juga sih gitu, dan mereka juga nggak bakal peduli juga sebenarnya, emang kayak cuman pengen ramenya doang kayak gitu sih. Apalagi kayak sebenarnya fungsinya media-media kayak lu nih sekarang nih ya untuk ngelurusin itu sih. Sebenarnya bukan untuk ngelurusin juga ya, tapi kayak lu tetap ada di poros lu gitu, sedangkan nantinya lu orang-orang akan ngelihat sendiri, oh ternyata ada sisi lain ya dari si hardcore itu sendiri gitu, nggak cuman kayak gini-gini doang kayak gitu sih paling. Jadi sih nggak, ya lebih sangat disayangkan aja sih kalau ngulik hardcore cuman crowd killingnya doang. Cuman nggak bisa dipungkiri, maksudnya nggak bisa disalahin juga karena itu udah bagian dari ini sih, kayak udah bagian dari jalannya gitu loh, kayak pro kontra itu kan pasti ada gitu kan. Ya tinggal gimana lu nyikapinnya aja gitu. Kalau misalkan yang lu lakuin tuh ngerasa bener, ya udah jalanin aja gitu. Lu ngerasa crowd killing, oh gue seru, gue happy, ya udah jalanin aja gitu. Kalau misalkan orang lain nggak suka lu kayak gitu, ya udah nggak usah ngeliat gua kayak gitu aja sih. Keren sih. Tapi gue kayak lucu aja sih sebenarnya, kayak wah media kayak ini ngapain sih kayak gini. Ya lu ngapain, kayak kalau ngerasa lu kagak setuju ya udah nggak usah lu tanggepin harusnya kayak gitu. Terus yang kita tahu kan tuh lebih banyak media yang di luar scene ya kan? Iya kayak gitu. Cuman emang pengen tahu karena hardcore lagi rame ya mereka ngikut biar mereka juga rame juga kayak gitu. Dapat insight-nya lah ya. Iya kayak ya sebenarnya kalau misalkan emang lu ngerasa lu nggak setuju sama hardcore yang kayak gitu, ya nggak usah lo angkat beritanya, ngapain sih kayak gitu. Iya sih. Oke deh. Terus kemarin 2024 kan YR 10 tahun ya bang, YR Traction. 10 tahun. Terus tepuk tangan dulu dong buat YR 10 tahun. Kasih backsound. Kasih backsound ntar. PR nih nanti editornya. Ada konfeti gitu ya. 2024 sekarang anjir. Cepet banget ya. Setahun. Cepet banget udah mau ada YR lagi. Berarti yang ke 11 ya? Yang 11 sebenarnya kan sempat berhenti pas Covid kan. Terakhir tuh 2018 kalau nggak salah. Iya, 2018. Terus ke 2024 gitu. Tapi kalau misalnya ditarik ke belakang, YR tuh mulai tahunnya kapan sih, Bang? 2014. 2014 terus berlanjut ya sampai 2018 berhenti. Sisanya bikin acara-acara kecil, terus habis itu 2024 mulai lagi dengan 10 tahun. Terus habis itu tahun ini gitu. Berarti emang
2014 itu startnya di Rossi. Start di Rossi ya. Kita di Rossi terus sampai terakhir sih mungkin karena kita ngerayain 10 tahun kayak pengen bikin satu acara yang gede gitu. Gede menurut kita ya, bukan orang gitu. Menurut orang mungkin itu biasa aja gitu. Iya kan? Kalau zaman kan kalau menurut ya, anak-anak itu udah mewah sih. Iya, mewah sih, udah achievement banget gitu bikin acara kayak gitu. Terus experience-nya beda sih. Banget. Gue pun dari yang ngejalaninnya banget sih, beda banget sih. Dan sebanyak banget yang support juga, gue senang banget sih saat itu. Di situ tuh kayak ada set gamenya kan, ada pameran, terus ada foto booth. Iya, kayak gitu-gitu. Emang kayak kita cuman mau manfaatin ruang yang ada aja sih. Kayaknya di sini seru kali ya bikin ini gitu. Bikin ini gitu. Ada F&B, ada merch-nya kayak gitu. Yang paling pecah tuh ingat gua AC Water. AC Water. Itu anjir mind blowing. Ini sih apa namanya? Anjir stikernya sih itu sih AC Water sih lumayan jadi signature itu. Itu kayak cuman berapa jam deh gue ngedesain itu tuh. Oh, iya? Iya, kayak bikin apa ya? Bikin kayak gini, gambar gini lah gitu. Iya, soalnya gue waktu kayak lagi survei tempat kayak gimana caranya biar orang tuh nggak kemana-mana gitu. Bukannya orang nggak boleh keluar ya, maksudnya kayak gimana caranya biar orang tuh ya udah kumpul di situ aja gitu, dan orang kan pasti kan keluar untuk beli minum, beli makan gitu. Ya udah kita sediain aja kayak gitu. Dan emang kayak bikin apa ya yang udah pasti laku gitu. Ya air putih. Kayak gitu sih sebenarnya. Ya udah kita jual air putih aja gitu. Gimana ya biar laku tapi kayak gimmick ada iya. Ya udah kita bikin AC Water aja udah. Dan itu kayak anjir sampai dibawa pulang sama orang gitu kan, kayak gila ya, apa seru banget ya gitu. Seriusin sih kayaknya seru ya. Seru sih bikin PT ya kan, CV. Daftarin ke Bepom ya. Ke Gunung Salak kali ya, nyari sumber air. Lo kosong nggak, Cil? Kosong nggak lo? Nyari sumber air. Lembur nih. Gunung Salak deket situ mah Bogor. Daripada lo gabut tidur doang. Ya gini doang. Iya. Jadi ko moderator. Mau galon ya, pulang mau galon. Lalu itu beberapa temen gue juga yang di luar Jakarta. Pertama dia nge-storyin tuh. Storyin rame nyampe. Gue gak tahu sih, dia stikernya J Komplek tuh. Dari botol di bawah tuh. Oh iya. Iya. Wah, gak apa-apa dah, buah tangan. Ada tagline itu. Iya, tagline-nya. Energi untuk setiap two step-mu. Mahal itu. Bisa dijual. Terus anjir itu tahun lalu, sekarang 2025. Kisi-kisi Attraction. Udah diposting ya kemarin? Udah teasernya udah. Cuman bandnya belum sih. Bandnya belum ya. Itu apa Bang kisi-kisi? Bertemakan dengan apa sih YR kemarin? Iya. Saat ini. Tahun ini tuh temanya Home of Underdog sih, Home of the Underdog, karena sebenarnya YR tuh ya kayak gini gitu. Bukan yang gede atau apa. Kemarin tuh mungkin orang-orang yang baru tahu YR gitu, YR gede nih, band luar nih gitu. Sebenarnya itu buat selebrasi aja sih sebenarnya. Tahun ini kita balik lagi ke Rossi, kayak roots-nya kita gitu, dari awal kita kebentuk ya udah di situ gitu, dan emang ya udah segitu aja sebenarnya. Bukannya emang kita nggak mau gede ya, tapi kayak tujuannya itu bukan untuk bikin acara besar, tapi untuk ngumpulnya orang-orang aja kayak gitu. Ya temanya tuh tahun ini tuh kayak gitu, balik ke Rossi. Masih ada band luar juga, terus sisanya band teman-teman sih luar kota, band Jakarta terutama juga gitu. Dan juga bandnya cuma 15 band. 15 band. Kayak kita mulai dari sore yang pasti. Bakalan kayak kita dekor segala macam Rossinya lah biar seru gitu. Iya sih. Bayang. Jadi yang tahun lalu itu cuman masalah luas aja sih. Iya, kayak gitu. Cuma secara experience gak beda jauh. Karena ya gimana ya, mungkin ekspektasi orang di tahun ini juga akan sebesar tahun lalu gitu, tapi mohon maaf dah.
Ya emang segini sebenarnya youth reaction tuh gitu. Bukannya emang segini tapi emang kayak gini gitu. Tujuannya karena ya bukan emang buat nyari profit lebih atau kayak bikin acara yang emang gede gitu. Ya pengen kalau emang punya kesempatan gitu. Cuman kalau kita balik ke roots-nya ya emang kayak gini gitu. Ya. Berarti tema itu home of underdog, home of the underdog. Emang Rossi sih emang apa ya, jadi second home lah, first home lah ya. Iya. Rumah pertama untuk YR lah, iya. Buat YR. Terus kira-kira ada kejutan apa lagi Bang di YR nih? Apa ya? Paling ya band luar ada ya? Band luar ada band yang nggak luar tapi bukan yang masih yang deket-deket lah gitu. Karena emang kemarin kan juga bertepatan sama turnya Raw Brigade yang Live Question kan. Jadi ya udah kita barengan kayak kita kerjasama sama True Set dan Set the Fire juga kan. Untuk tahun ini ya kita band luarnya yang masih deket-deket juga, masih teman-teman juga gitu. Terus sisanya band-band luar kota lah gitu paling. 15 luar kota, iya 15 band luar kota juga kayak masih ada band Malang, ada band band mana lagi ya? Gue lupa lagi. Band Malang ada ya pasti. Ya kayak gitu-gitulah. Oke. Berarti emang dari 2014 sampai sekarang. Gimana perasaan Bang? Kan emang yang aktif dari awal kan tuh. Seru sih. Seru ya? Seru. Karena tiap tahun tuh orang tuh berubah. Orang berubah gitu ya. Misalnya kayak panitia kayak gitu karena emang dibentuk dari awal kan. Lu dibikin ada ketua, ada wakil, ada apa, emang dibentuk susunan panitia gitu kan. Jadi semua orang tuh ngerasain yang namanya role ya. Iya, experience lu role-nya gitu. Tahun ini ketuanya siapa, tahun depan ketuanya siapa. Dan itu tuh setiap orang tuh beda cara kepemimpinan gitu, dan setiap orang punya ide masing-masing. Karena kan kalau misalkan lu kan kadang ada orang yang kayak gue bukan panitia nih, atau kayak gue cuman bukan panitia inti nih, tapi dia kayak jadi segan buat ngasih ide gitu. Tapi di saat lo udah punya posisi, lo kan pasti kan lebih enak ke buat bikin kayak gini aja kali ya. Nah itu tuh setiap tahun itu pasti ada yang kayak gitu tuh. Nah itu serunya di situ sih, kayak bikin apa lagi ya yang beda gitu. Makanya kemarin kita ada bikin photobok kali ya gitu. Kita kayak gue pengennya nggak gue sih, maksudnya anak-anak tuh pengennya lo orang datang gak cuma nonton band tapi ada yang lo bawa pulang gitu. Apa ya udah mungkin souvenir kayak gitu sih. Selain baju, selain merch kayak gitu. Berarti emang setiap tahunnya itu di rolling tuh ya? Rolling pasti. Ketuanya yang jadi ketua rata-rata mau sendiri atau dijorokin? Dijorokin sih. Lu aja ya gitu sih. Anak-anak maunya lu gitu. Tapi sebelum meeting ngomong dulu tuh nih ya ini ya. Pokoknya kalau orang yang nggak ada nih, dia aja kali ya. Terus pas dia datang, lu ketua ya gitu. Seru bego lebih seru-seruan sih. Kenapa itu gua gitu? Udah anak maunya lu gitu. Bercanda yang diserusin. Iya. Terus kayak ya udah deh gitu. Alasannya sih kayak udah ntar anak bantuin gitu. Padahal kayak gimana nih? Ini gimana, tetap di-push juga sih. Berarti emang tiap tahun beda-beda ya. Dari dulu waktu awal tuh juga sana kan kita nih nerusin yang sebelum kita kan. Sebelum kita juga kayak gitu. Oh, metodenya? Iya, metode kayak gitu. Jadi kayak emang kita diajarinnya untuk kayak gitu. Oke. Nggak yang kayak udah bikin acara ya udah orang-orang itu lagi, dan takutnya kan kalau gitu kan lebih ke hitung-hitungan ya. Kayak gue mulu dah gitu. Lo kan kalau misalkan udah punya struktur gitu kan lu udah tahu tanggung jawab masing-masing aja sih gitu. Oke. Itu kapan Bang? YR 11 Oktober. 11 Oktober jadi di Rossi. Stay tune ya. Tiketnya belum ya? Tiketnya belum. Ini kapan uploadnya? Besok langsung nih. Besok? Iya, jam 5 lah. Belum. Senin ini kan 17 Agustus. Apaan? Yang itu yang 11. Oh, tayangnya. tiketnya gimana? Oh, tiketnya jujur gue lupa berapa dan bakalan dijual di mana kapan, karena tapi nggak jauh dari sekarang sih. Mungkin di tanggal 25-an kali ya baru jualan tiket ya.
Jadi nanti mungkin ini tayang dulu Iya, terus Pak, tiket dia lah pantau ya. di IG-nya Utreaction aja lah, udah pasti. Nyalain notifikasinya. Oke, Bang Bay, last not but least. Jadi bentar ya. Gue mau tahu sih POV lu tentang apa ya, kesan dan pesan mungkin ya teman-teman yang mau pertama mau ngerunning gigs terus atau yang mau gabung di hardcore atau temen-temen yang segan buat datang ke gigs juga, ada gak sih kesan dan pesan dari lu? Mungkin Kecilin dulu. mungkin buat yang di acara dulu kali ya. Iya. Sepengalaman gue ya, kalau lu mau bikin acara tergantung lu mau ngapain sih. Lu mau handle band tour, lu mau bikin acara gede, lu mau bikin acara kecil gitu. Terus apa lu mau bikin acara yang emang teman-teman lu doang yang main gitu. Itu lu mesti tahu juga, lu mesti tahu dulu gitu kayak lu bikin acara tuh buat apa gitu. Karena kan acara tuh nggak jauh dari budget ya. Pasti. Lu pasti ngomongin budget, apalagi juga kayak kolektif DIY gitu yang lu nggak pakai sponsor. Lu cuman ngandelin patungan dari panitia gitu, atau kayak kolektif yang main gitu. Yang main itu yang bayar kayak gitu kan masih banyak gitu sampai sekarang. Nah, kalau bikin acara sih kayak lu mau ngapain dulu nih bikin acara gitu. Dari situ kan baru akan ke breakdown. Oh, kalau misalkan emang mau handle band tour ya kita butuh duit banyak, lebih banyak karena kita butuh ngasih hospitality untuk band-bandnya gitu. Pastinya. Kalau cuman band teman-teman lo yang main ya udah kolektif gitu, duit kolektifnya buat bayar tempat kayak gitu. Iya. Itu kan Alat beda-beda kan. Yang pasti ya tetap suportif juga sih sebenarnya. Kalau misalkan lo nggak bisa bikin acara ya lo support teman-teman lo yang bikin acara itu sih gitu. Terus mungkin kalau buat orang-orang yang mau gabung ke hardcore ya pendaftarannya ada di bawah sini aja. Gimana ya, gue bingung ya. Nongkrong sih paling ya nongkrong gitu. Dulu Terus ya kayak, pasti ya. Iya kayak nggak usah segen buat negor orang-orang di sekitar lu gitu. Untuk nanya apapun gitu, lu bisa dari sosmed atau dari acara gitu. Karena gue yakin orang-orang di sekitar lu juga akan ngebantu lu juga sih. Maksudnya kalau lu mau tahu apa pasti juga bakalan di ini sih gitu. Kecuali songong baru ya kayak Gebukin dulu ya. Gimana nih gitu. Cekin dulu ya. Iya, dicekin dulu. Enggak sih paling. Gitu sih paling kayak ya balik lagi hardcore juga bukan tentang band doang gitu. Lu nggak ngeband juga nggak apa-apa gitu. Lu bisa bikin yang lain. Lu bisa bikin media, lu bisa bikin zine gitu. Cari celah yang nggak ada nih kayaknya gitu. Menurut gue itu akan ternotis sendiri dengan orang-orang gitu. Jadi kayak lu nggak perlu maksa untuk dilihat sama orang-orang. Nanti orang-orang akan ngelihat lo sendiri kalau lu tuh emang ya ini orang nih kayak bener deh kayak gitu. Jadi ya buat di tongkrongan juga gak apa-apa ya? Iya gitu. Lu nggak apa-apa gitu. Karena kan ya balik lagi kayak tadi hardcore nggak cuma ngeband doang gitu. Banyak lu punya skill moto gitu, lu moto di acara gitu. Lu punya basic nulis, lu bisa bikin zine atau kayak review band atau apa. Menurut gue itu udah lebih dari cukup sih gitu. Dan kayak nanti lu juga orang-orang akan otomatis juga akan nge-look up gitu kan, ini siapa sih gitu. Akhirnya kayak ya udah pengen kenal segala macam, akhirnya ya udah kenal kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya, mungkin kayak gue ngeliat lu juga pada gitu kayak gitu. Oke deh, tepuk tangan dulu teman-teman. Terima kasih. Oke, 2 jam ini 2 jam ya? 3 jam setengah sih. Bikin 3 part gitu. 3 part. Introducing, core-nya, and core. Oke, Bang Bayu, thank you Bang. Terima kasih untuk waktunya, kesempatannya. Terima kasih untuk Ramshit. Bisa kenal lu lah lebih jauh POV lu yang sebelumnya lu sendiri bilang lu belum pernah ditanyain hardcore itu apa. Belum. Ini kayak gue pertama kali deh di interview kayak gini sendirian. Kayak ini gue ngapain sih? Iya. Emang gue siapa? Emang gue siapa anjir? Oke Bang Bay, thank you Bang Bayu. Thank you thank you Ot, thank you Acil.
Sukses terus Cramsit.